Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali berjumpa di channel kita. Pembahasan kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman, dimana pada video sebelumnya tersebut kita membahas mengenai bagaimana mengamankan tower kita dari sambaran petir. Nah, pada video yang kali ini lebih spesifik kita kepada komponen-komponen yang akan kita gunakan pada perangkat elektroniknya teman-teman. Contohnya chargernya untuk mensuplai hub dan radio-radio. Itu yang akan kita amankan supaya seandainya tower kesambar petir, terjadi induksi pada pengkabelan LAN kita, komponen-komponen ini akan membantu secepatnya mengalirkan petir tersebut menuju ke grounding teman-teman. Seperti itu. Ada beberapa perangkat pengamanan di sini. Di sini ada MCB teman-teman, ada MCB, ada fuse. Nah, di sini ada sekring juga, boleh sekring tabung seperti ini, sekring keramik. Juga di sini ada sekring tancap, ada skun. Di sini ada tempat fuse-nya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya teman-teman, di sini ada komponen-komponennya yaitu varistor. Varistor ini tiga-tiganya ini adalah varistor, masing-masing memiliki dua kaki. Nah, varistor ini berfungsi sebagai saklar ya teman-teman, hanya dia ada tegangannya. Saklarnya seperti ini teman-teman, jika sampai pada tegangan tertentu dia baru berfungsi sebagai saklar, dari kaki satu ke kaki yang lain dia akan terhubung. Nah, tetapi dalam keadaan normal dia tidak terhubung seperti itu. Jadi contoh ada petir, tegangannya tinggi, baru dia terhubung, berfungsi untuk mengalirkan petir dari kaki yang satu ke kaki yang lain. Nah, itu akan kita manfaatkan. Untuk varistor ini atau variable resistor, di sini ada tiga tipe, yaitu ada SPC 47114. Untuk SPC 47114 ini tegangan gate-nya untuk membuka saklarnya, menghubungkan saklarnya itu adalah di 300 volt DC, dan untuk AC-nya 385 volt. Oke, jadi varistor ini bisa untuk AC, bisa untuk DC. Nah, yang kedua adalah S14K420. Nah, ini tegangannya 420 volt DC dan bisa untuk AC di 560 volt. Jadi kalau AC 220 volt dia tidak akan terhubung kakinya, sehingga dia tidak akan konslet. Nah, begitu ada petir tegangan sampai di 420 volt, dia akan terhubung, membuang dari kaki satu ke kaki yang lain. Kemudian yang ini yang coklat, tipenya adalah TNR 12SE471. Ini sama dengan ini, hanya saja yang ini dia serinya 14, artinya dia lebarnya adalah atau diameternya 14 mili, sedangkan yang ini 12 mili, 12SE471. Oke. Sama di sini dia 300 volt DC dan 385 volt AC. Jadi yang tiga-tiganya ini variabel resistor atau varistor ini bisa untuk tegangan DC dan tegangan AC. Oke. Yang selanjutnya di sini ada GDT atau gas discharge tube. Ini berfungsi hanya untuk DC teman-teman, karena dia hanya 90 volt. Sedangkan kita tahu harus AC kan 220 volt. Nah, bentuknya mungkin biar lebih jelas, tidak fokus teman-teman. Saya cari dulu untuk mendapatkannya ya teman-teman. Atau saya coba zoom seperti ini. Sebentar teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Untuk GDT ini banyak dijual di toko online ya, boleh dari Shopee, Tokopedia atau Bukalapak, seperti itu. Oke.
Nah, bagaimana cara kita menerapkan perangkat-perangkat ini pada aplikasi? Kita contohkan saja pada rangkaian ini, teman-teman. Oke, ini di sini ada rangkaian. Saya contohkan di sini ada arus dia DC 12 volt. Ini positif, ini negatif. Di sini 12 volt masuk dulu positifnya ke MCB, teman-teman. Nah, ini MCB DC ya, teman-teman. DC maksimal 80 volt, non time delay, artinya dia begitu ada konslet dia tidak menunggu waktu, langsung trip dengan tegang maksimal ampernya yaitu 25 ampere, teman-teman. Oke. Nah, dari MCB ini dia masuk dulu ke fuse, sama yang negatifnya juga masuk dulu ke fuse, baru masing-masing menuju ke varistor, teman-teman. Oke, kita tambahkan satu varistor, kaki yang satu lagi menuju ke grounding. Begitu juga yang DC dari fuse menuju ke varistor, kaki yang satu lagi menuju ke DC. Baru dia menuju ke load, teman-teman. Nah, di sini saya gunakan PoE. Nah, di sini kan dia 12 volt DC. Untuk PoE-nya hanya yang bisa 12 volt. Kalau kita ingin dia bisa untuk radio WiFi yang biasanya 24 volt, silakan diubah menggunakan adaptor 24 volt. Oke. Jadi kenapa rangkaiannya begini, teman-teman? Nah, ini saya contohkan. Ketika antena kita kena petir melalui PoE ini, teman-teman, dia akan mengalirkan kemari. Akan mengalirkan dia ke pengkabelan kita menuju dia ke sini. Negatif dan positif dua kabel ini. Nah, di sini nanti sekring akan putus, keduanya atau salah satunya, MCB akan trip. MCB akan trip ini, kenapa dia trip? Karena varistor ini terhubung, teman-teman. Dia akan menshotkan dari positif ke ground, negatif ke ground. Artinya dia terhubung nantinya ini. Tentu saja dia jadi konslet, teman-teman. Maka MCB akan trip. MCB trip, fuse putus, satu-satunya jalan petir adalah melalui varistor ini, teman-teman, menuju ke ground, menuju ke bumi. Oke, seperti itu prinsip kerjanya. Nah, bagaimana dengan GDT yang ini, teman-teman? Sama, untuk arus DC ini bisa kita ganti dengan gas discharge tube seperti ini, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Sama fungsinya, teman-teman. Kalau saya lebih suka yang mana untuk DC? Saya lebih suka yang GDT ini, teman-teman. Kebanyakan saya menggunakan varistor, begitu dia kena petir, dia langsung pecah, teman-teman, langsung meledak. Tapi rangkaian kita aman. Nah, sumber powernya aman, teman-teman. Kalau yang ini bagaimana? Dia akan panas ini, teman-teman. Mungkin kalau petirnya terlalu besar ya sama, dia akan meledak juga, teman-teman. Meledaknya ya tidak seperti meledak bom, teman-teman. Dia hanya pecah. Harus kita ganti, tetapi rangkaian itu aman, teman-teman. Oke. Sampai di situ. Kita contohkan langsung ke perangkat, teman-teman. Nah, ini sudah saya buat rangkaiannya di sini. Saya contohkan di sini ada tegangan input, teman-teman. Sini di bawah itu ada tegangan input. Bisa saya terangkan. Di tegangan input ini dia menuju terlebih dahulu ke MCB, teman-teman. Nah, ini ada MCB yang tadi, teman-teman, yang seperti ini ya. Dia menuju ke step up. Dari step up ini dibagi dia tegangannya ke step up dan ke step down, teman-teman. Nah, arus keluaran step up ini 24 volt khusus untuk radio, teman-teman. Itu outputnya menuju ke fuse dan ke GDT ini, teman-teman. Gas discharge tube ini yang dua sebelah kanan ini untuk 24 volt dan dua sebelah kiri ini fuse-nya untuk 5 volt.
Barulah dari sini akan dialirkan ke sini teman-teman, ke PoE, barulah dari sini menuju ke antena teman-teman. Nah, untuk yang 5 polnya, 5 pol itu saya rangkai untuk mensuplai HTB teman-teman, atau ke hub yang 5 pol. Oke. Nah, GDT ini sekring akan putus jika kena petir, maka seluruh induksi yang datang dari petir dia akan dialirkan ke grounding teman-teman. Nah, ini groundingnya, dua ini sama-sama terhubung teman-teman, salah satu kakinya terhubung. Ya, untuk jalurnya ini semua negatif positif saya berikan gas discharge tube seperti ini teman-teman. Tuh, lebih pastinya teman-teman bisa cari googling atau di YouTube apa itu GDT atau gas discharge tube. Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sharing, bisa saya bagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lainnya. Terima kasih.